Dad, I love you. I love you back. Get off of me! I'm warning you. I'm sorry. You mean your little autobiography? The Strange Thing About the Johnson tahun 2011. Film yang akan melampaui imajinasi kalian. Film ini bisa dibilang film yang tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang lemah mental. Film besutan Ari Aster ini merupakan film pertama dia sebelum memulai kesuksesannya menyutradarai film seperti Hereditary tahun 2018 dan Midsommar tahun 2019, di mana kedua film tersebut merupakan film yang bertemakan horor okultisme yang sangat mengganggu pikiran penontonnya hingga beberapa hari setelah menonton filmnya. Film pendek yang akan kita bahas ini mengangkat tema kekerasan seksual yang dieksekusi dengan sangat baik dan sangat hati-hati. Karena biasanya film yang bertemakan kekerasan seksual hanya menjual sisi vulgar dan memberikan kesan yang tidak baik kepada penontonnya. Fakta menarik dari film ini adalah, dalam pembuatannya, Ari Aster masih berstatus seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di American Film Institute, California. Sebelum kita lanjut membahas alur ceritanya, gue mau disclaimer dulu, karena video alur cerita ini mengandung full spoiler. Alur cerita dimulai di kamar Isaiah Johnson, yang merupakan seorang cendekiawan handal. Di kamar, dia sedang memfokuskan pikirannya yang tertuju kepada foto yang ada di tangannya, yang merupakan bahan dia untuk berfantasi ria. Namun, di tengah keasikan memainkan batang saktinya, kesenangan dia terciduk oleh bapaknya, Sidney Johnson, yang secara tiba-tiba masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu. Isaiah pun sontak kaget dan malu bukan main. Bapaknya pun menjelaskan kepada Isaiah bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh anak seusianya, dan tidak perlu merasa bersalah atau malu antara dia dan bapaknya. Isaiah pun mengerti dengan penjelasan dari bapaknya. Lalu bapaknya pun beranjak pergi dari kamarnya dengan sentuhan mesra di pipi anaknya. Ketika beranjak pergi, Isaiah memanggil bapaknya dan mengatakan, I love you. bapaknya pun membalas dengan senyuman lalu mengatakan, I love you back. setelah bapaknya pergi dari kamarnya, ternyata yang dia jadikan bahan untuk berfantasi adalah foto bapaknya sendiri. Dari adegan inilah kebiadaban dan kekerasan di keluarganya Johnson dimulai. Scene pun berganti di acara foto keluarga. Terlihat Isaiah selalu melihat ke arah bapaknya dengan penuh rasa kagum dan rasa cinta yang begitu mendalam. 14 tahun telah berlalu dan Isaiah menikah dengan seorang gadis bernama Marin. Di tengah sesi foto pernikahannya, Isaiah membisikkan ke telinga ayahnya dengan nada manja dan mengatakan, sambil menggerakkan tangannya ke bokong bapaknya dan meremasnya. Bapaknya pun memasang ekspresi jijik dan pasrah. Setelah sesi foto berakhir, Isaiah memaksa bapaknya pergi ke belakang halaman rumahnya yang sepi. Di tempat itulah Isaiah sedang melakukan pelecehan kepada bapaknya. Sementara itu, bapaknya hanya pasrah terdiam seolah-olah jiwanya sudah mati seiring dengan Isaiah yang sudah tumbuh dewasa. Sementara ibunya, John Johnson, mencari-cari Isaiah. Lalu dia mendengar suara di belakang halaman rumahnya dan mengintip di balik lubang pagar kayu. Betapa kagetnya ibunya melihat kejadian menjijikan itu yang dilakukan anaknya sendiri kepada bapaknya. Namun, John berusaha untuk tegar menghadapi kenyataan tersebut dan memutuskan untuk menjadikan hal tersebut sebagai rahasia tabu di keluarganya. Siang berganti malam. Di dalam ruang kerjanya, Sidney yang sedang berada di depan komputer sedang menulis buku autobiografi yang berjudul Cocoon Man, yang berisi pengakuannya tentang pelecehan seksual yang dilakukan anaknya sendiri kepadanya. Di tengah kesibukannya, Sidney tiba-tiba saja terkejut karena mendengar suara langkah kaki yang menuju ke kamarnya.
yang ternyata adalah Isaiah. Sydney pun panik dan langsung mencoba mematikan komputer jadulnya secara paksa. Namun sialnya, komputer tak berujung mati sehingga membuat jantung Sydney berdebar-debar dan semakin panik karena takut buku yang dia tulis ketahuan oleh anaknya. Isaiah pun muncul dan ternyata hanya sebatas mengingatkan ayahnya untuk makan malam. Komputernya pun berhasil dimatikan dan Sydney merasa lega. Sydney pun makan malam dengan keluarga bersama pengantin baru istri dari Isaiah, Marion. Di tengah makan malamnya, Sydney menunjukkan kemesraannya dengan memegang tangan istrinya. Cemburu melihat kemesraan bapak dan ibunya, Isaiah tidak mau kalah. Di balik kolong meja, dia mencoba mencuri perhatian bapaknya dengan menggerakkan gestur kaki yang diarahkan kepada kaki bapaknya. Kembali ke ruang kerja, diam-diam Sydney mencetak semua buku yang dia tulis. Setelah itu, dia pergi ke kamar istrinya dan dia mencoba memberikan satu kopi kepada istrinya yang dia letakkan di balik bantal kasur. Sekeluar dari kamar istrinya, tiba-tiba saja datang Isaiah yang masuk ke kamar orang tuanya untuk menggunakan toilet. Karena toilet di kamarnya sedang rusak, Sydney yang panik pun berusaha untuk mencegah Isaiah untuk masuk, dengan alasan bahwa istrinya sedang berada di dalam kamar mandi. Namun, Isaiah kekeh dan mengatakan kepada bapaknya bahwa dia bisa menunggu setelah ibunya selesai menggunakan kamar mandinya. Harap-harap cemas, Sydney pun duduk gelisah karena takut satu kopi buku yang dia selipkan di bawah bantal ketahuan oleh anaknya. Dengan rasa dak-dikduk dia mendengar langkah kaki yang menuju ke ruang kerjanya. Setelah pintu dibuka, jantungnya berdetak semakin kencang karena yang membuka pintu adalah anaknya, Isaiah. Isaiah menemukan satu kopi buku Kokumen di balik bantal kasur kamar orang tuanya. Jelas, Isaiah marah karena di dalam kopi buku tersebut merupakan pengakuan ayahnya yang telah bertahun-tahun mengalami serangan seksual dari anaknya yang kejam. Isaiah pun mengatakan kepada bapaknya bahwa dia akan membakar buku kopian itu dan mengancam bapaknya jika dia melihat lagi satu kopi dari bukunya tadi. Dia nggak akan cuma memukul telapak tangan bapaknya, tapi lebih dari itu. Takut akan ancaman anaknya, dia pun menghapus soft file buku Kokumen di komputernya. Beralih ke suasana meriah perayaan malam tahun baru, Isaiah mencium istrinya sambil menatap bapaknya. Dengan tampang melas dan pasrah, bapaknya menatap balik anaknya karena merasa takut dan cemas kepada ancaman yang diberikan anaknya tadi. Setelah pesta tahun baru telah usai, Sydney mencoba menenangkan diri dengan berendam di kamar mandi sambil mendengarkan audio motivasi. Suasana tenang pun buyar setelah anaknya mendobrak pintu kamar mandinya dengan paksa. Why are you gay? You are gay. Sydney pun teriak sangat kencang. Ketakutan karena teror ancaman yang dia dapatkan akhirnya terjadi. Teriakan Sydney sampai terdengar oleh istrinya yang berada di kamar sedang menonton TV. Mencoba menghiraukan teriakan suaminya, Joan membesarkan volume suara TV-nya dan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Secara harfiah, Isaiah memperkosa bapaknya yang sedang mandi. Keesokan harinya, Sydney mengambil cetakan lain yang diam-diam dia sembunyikan di bawah lantai kayu. Dia ingin memberikan cetakan buku autobiografinya kepada penerbit. Sydney mencoba berjalan pelan-pelan sambil jinjit menuruni tangga agar tidak ketahuan. Ternyata Sydney terkejut karena putranya sudah menunggu di ruang tamu. Sydney pun terpaksa harus berhadapan dengan putranya. Isaiah pun mengeluarkan unek-unek perasaannya yang dia tumpahkan kepada bapaknya. Dia merasa tidak adil karena bapaknya hanya menulis keburukan-keburukan tentang anaknya yang kejam di buku autobiografinya, namun tidak menyebutkan keburukan ayahnya karena dia juga ikut terlibat dan juga telah melakukan tindakan bejat bersama anaknya. Lalu putranya mencoba menjelaskan perasaannya kepada ayahnya dan mengatakan, It's just love, Dad. lalu Sydney yang sudah panik dan takut dengan tindakan anaknya selanjutnya, dia pun lari keluar rumah sambil memeluk buku autobiografinya. Namun saking paniknya, dia berlari tanpa melihat kanan kiri. Sydney pun tertabrak mobil dan meninggal di tempat. Di rumahnya orang-orang berdatangan untuk memberikan support atas kematian Sydney. Joan terlihat sangat murung dan seolah batinnya sudah mati bersama dengan suaminya yang sudah meninggal. Upacara pemakaman pun selesai. Alur berlanjut di kamar Sydney. Isaiah memakai baju bapaknya untuk sekedar menghilangkan rasa rindunya.
Tidak lama kemudian datanglah Joan dan mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada Isaiah mengenai kejadian 10 tahun yang lalu saat Sydney menangis setelah menjemput Isaiah di malam kelulusan sekolahnya. Dari sini terjadilah konfrontasi Isaiah dengan Joan, ibunya. Joan curiga pelecehan seksual yang dilakukan putranya, Isaiah, terhadap suaminya, Sydney, sudah terjadi jauh sebelum acara kelulusan sekolah anaknya. Di satu sisi, Isaiah menganggap ibunya, Joan, sebagai penghalang perasaan dirinya kepada bapaknya, Sydney. Joan selama ini hanya berdiam diri melihat kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan putranya terhadap suaminya, mulai menumpahkan unek-uneknya yang selama ini dia pendam. Joan pun mengatakan kepada Isaiah bahwa dia sudah membunuh suaminya, lalu menampar Isaiah dengan penuh emosi. Isaiah pun tidak terima lalu membalas menampar ibunya. Pertengkaran fisik pun tak terhindarkan. Joan yang sudah muak melihat tingkah anaknya, lalu menusuk putranya dengan pisau. Isaiah pun melempar ibunya di dekat perapian. Joan pun mengambil batang besi perapian dan menusuk anaknya berkali-kali seiring dengan amarah yang meluap-luap. Suara tusukan daging dan bercak darah pun terdengar sangat ngilu. Hingga akhirnya Isaiah tewas terbunuh oleh ibunya sendiri. Joan pun membakar peninggalan buku autobiografi suaminya ke perapian. Rahasia dari keluarga Johnson tersimpan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Joan sendiri yang tahu rahasia tabu keluarganya. Dan film pun berakhir. Sebagai informasi tambahan, Billy Mayo yang memerankan Sydney Johnson di film ini telah meninggal dunia di usia yang ke-61 tahun pada tanggal 4 Juni 2019 yang lalu. Tidak ada informasi lebih mengenai penyebab kematiannya. Tibalah kita di penghujung acara. Dukung channel ini supaya bisa terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen video ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gua. Di kesempatan lain, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.